Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, siswa-siswi kelas 9 Ali bin Abi Thalib serta Khadijah SMP Negeri Madani Pekanbaru. Semoga Ananda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hari ini Ustaz menyajikan materi pembelajaran kita, yaitu menyusun persamaan kuadrat bersama Ustaz Togof RD. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Ustaz telah menyampaikan bahwasanya sifat akar persamaan kuadrat itu sangatlah banyak. Mungkin Anda bisa mengulat kembali ya, perhatikan catatan yang Ustaz buat ini. Yang penting di sini akan kita pelajari adalah yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ingat, A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. A, x1 tambah x2, B, 2x1 kali 2x2. Sekarang kita coba menjawab ya. Dari persamaan yang di atas diketahui bahwasanya nilai A itu 2, B negatif 9, dan C 12. Saya harap di sini Ananda masih ingat kembali cara menentukan nilai A, B, dan C. Nah, dapat kita cari untuk yang A, X1 tambah X2, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, kira-kira rumusnya apa ya? Anda masih ingat? Ya, negatif B per A. Setelah kita ganti nilai B dan A, sehingga diperoleh nanti hasilnya 11 per 2. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 51 per 2. Saya harap Ananda paham ya. Sekarang kita lanjut yang B, 2x1 kali 2x2. Ingat, supaya mudah kita mau menuju x1 kali x2, sehingga koefisiennya bisa kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 2. Ini perhatikan koefisiennya 2 kali 2. Sehingga 4 kali x1 kali x2 sama dengan 4 kali. Nah, di sini kita ganti nilai x1, x2 dengan C per A. Ya, dengan C per A. Sehingga diperoleh 4 kali 12 per 2. Sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Bagaimana Anda semua sampai di sini bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Kedua. Pada persamaan x kuadrat tambah 9x kurang 21 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. A, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, B, 1 per x1 tambah 1 per x2. Agak berbeda sedikit dari contoh satu tadi ya, tapi insya Allah ya, saya yakin Anda bisa memahaminya. Perhatikan cara pembahasannya. Dari persamaan itu kita peroleh yang pertama A1, B9, dan C negatif 21. Kemudian untuk menentukan A, B, dan C, Anda tidak mengalami kesulitan lagi. Langkah pertama, kita cari dulu nilai X1 tambah X2. Kita ingat tadi bahwasannya rumusnya adalah negatif B per A. Sehingga nanti kita peroleh X1 tambah X2 sama dengan berapa? Ya, negatif 9. Paham ya, Nanda? Sekarang kita lanjutkan mencari X1 kali X2. Siapa yang masih ingat rumusnya? Ya, benar. C per A. Sehingga diperoleh X1 kali X2. Nilainya sama dengan negatif 21. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini baru awalnya. Sekarang kita lanjutkan.
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat tambah 2 kali X1 kali X2 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Kenapa ya? Nah, kita mencoba lagi merefresh pengetahuan Ananda sebelum-sebelumnya. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Ingat ya, bahwasanya X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 tambah X2 kuadrat itu sama nilainya dengan X1 tambah X2 dikuadratkan. Ingat lagi operasi penjumlahan suku 2. Pemangkatan suku 2. Ya. Sehingga kita peroleh X1 tambah X2 tadi kita peroleh negatif 9. Kita kuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2 kita peroleh tadi nilainya negatif 21. Tinggal kita substitusi, nanti kita peroleh hasilnya 123. Nah, di sini yang perlu Anda ingat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2 X1 X2 agar menjadi bentuk kuadrat. X1 tambah X2 kuadrat, kemudian dikurangi lagi dengan 2 kali X1 kali X2 agar nilainya tidak berubah. Sekarang kita mencoba membahas yang B. 1 per X1 tambah 1 per X2 itu sama dengan, kalau dalam pecahan, misalnya 1 per 3 tambah 1 per 5, apa yang kita lakukan? Tentu yang kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut. Nah, begitu juga dalam hal ini. Tentu kita samakan penyebut dari X1 dan X2, sehingga kita peroleh penyebutnya sekarang adalah X1 kali X2. Sehingga kita sederhanakan menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. X1 tambah X2-nya tadi kita peroleh negatif 9, X1 kali X2 sama dengan negatif 21, sehingga kalau kita sederhanakan negatif bagi negatif jadi positif 3 per 7. Contoh mengenai sifat akar persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan, kita akan menyusun persamaan kuadrat. Nah, bagaimana pula hal yang ini? Perhatikan baik-baik ya. Menyusun persamaan kuadrat dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan rumus. Apa rumusnya? X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Jika akar-akar persamaan kuadratnya dalam bentuk X1 dan X2. Cara yang kedua, menggunakan sifat akar persamaan. Kedua cara di atas akan memperoleh hasil yang sama, maka nanti Ananda dipersilakan memilih mana yang menurut Ananda mudah. Ya, mana yang menurut Ananda mudah untuk dipahami. Nah, baiklah kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Kita membuat persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya 7 dan negatif 4. Di sini kita coba menggunakan rumus cara yang pertama, yaitu X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0, sehingga dari soal kita ketahui X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan negatif 4. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0, X1 ganti dengan 7, X2 ganti dengan negatif 4, sehingga diperoleh X kurang 7 kali X tambah 4. Kenapa tambah 4? Karena negatif ketemu negatif, hasilnya nanti bakalan positif. Ini ya. Nah, selanjutnya, X kuadrat tambah 4X kurang 7X kurang 28 sama dengan 0. Dari mana kita memperoleh persamaan ini? Ada yang masih ingat? Jangan lupa, saya ingatkan kembali sedikit ya, dengan menggunakan rumus ini masih ingat Ananda semua? Oh iya, ya biasa ekspresi dalam kelas ya, yang selalu Ustaz rindukan. Oh iya Ustaz, itu selalu ya. Alhamdulillah kalau masih ingat.
Nah, jadi setelah kita selesaikan, terbentuklah nanti persamaannya menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Oke, saya akan coba uraikan. Dengan cara yang kedua yaitu menggunakan sifat akar persamaan. Ingat kembali bahwasanya x kuadrat tambah b per a x tambah c per a sama dengan 0. Kita cari dulu x1 tambah x2. Dari soal diketahui x1-nya 7, x2 negatif 4, sehingga kita peroleh nanti x1 tambah x2 sama dengan 3. x1 tambah x2 rumusnya apa tadi, nak? Negatif b per a. Sama-sama dibagi negatif, sehingga diperoleh b per a sama dengan negatif 3. Selanjutnya apa? Kita cari lagi x1 kali x2, berarti 7 kali negatif 4. Apa rumus x1 kali x2? C per A. Ya, C per A sama dengan negatif 28. Dah, karena sudah dapat nilai B per A dan nilai C per A, sehingga bisa kita masukkan nanti ke dalam persamaannya di atas. Maka menjadi, dapatlah persamaan x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Sekarang kita beri contoh soal yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Bagaimana pula ini ya? Mari kita jawab bersama-sama ya. Di sini Ustaz hanya menggunakan penyelesaian dengan menggunakan rumus, yaitu e kurang x1 kali e kurang x2 sama dengan 0. Langkah pertama kita harus menentukan dulu nilai x1 dan x2-nya. Dari persamaan x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0, kalau kita faktorkan, kita akan mencari dua bilangan yang apabila dijumlahkan nilainya negatif 6 dan dikalikan hasilnya positif 8. Apakah Anda masih ingat? Dijumlahkan dia negatif 6, dikalikan dia positif 8. Bilangan berapa aja itu? Ya, x kurang 2 kali x kurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nanti x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Sehingga selanjutnya kita dapatkan x sama dengan 2 atau kita dapatkan nilai x sama dengan 4. Jadi, akar-akarnya x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena yang diminta adalah persamaan kuadrat baru, maka di sini kita misalkan akar-akar persamaan barunya dengan Y1 dan Y2. Dari soal diketahui nilai akar-akar yang baru 3 lebihnya dari semula. Kalau 3 lebih dari semula artinya kita tambah 3. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan X1 tambah 3. X1-nya tadi adalah 2, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Dari sini kita dapat Y2-nya berapa? Ada yang tahu Y2-nya berapa? Ya, 7. Yaitu 4 tambah 3. Nah, selanjutnya kita dapatkan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 kali Y kurang Y2 sama dengan 0. Kita ganti Y1 dengan 5, Y2 dengan 7, sehingga kita gunakan sifat perkaliannya menjadi Y kuadrat kurang 12Y tambah 35 sama dengan 0. Dari mana datangnya? Silakan Anda coba lagi berpikir ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0 adalah y kuadrat kurang 12y tambah 35. Sebagaimana biasanya dalam kelas seperti yang kita sering lakukan, untuk matematika, setelah kita melihat dan mendengar serta menulis, tidak akan lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba. Mencoba di sini dalam artian, ayolah kita akan melakukan latihan. Ingat, sebaik-baiknya
matematika itu akan makin lengkap lagi apabila kita banyak mengerjakan soal latihan. Yakinlah Ananda itu. Di sini Ustaz hanya akan memberikan beberapa soal saja sebagai latihan. Yang pertama nanti Ananda diminta mencari nilai X1 tambah X2, X1 kali X2, dan 3X1 kali 4X2. Untuk soal nomor 2, Ananda mencoba nanti menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 9 dan negatif 20. Yang ketiga, membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan ini. Mudah-mudahan Anda semangat. Semangat buat Anda semua. Mudah-mudahan nanti ilmu yang Anda terima berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ustaz sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku.